Pak Surbakti buat pujian penyembahannya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manik. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Pak Manik. Selamat melayani, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Kedengaran suaranya? Ya. Kurang jelas sedikit Pak, kurang keras sedikit aja mungkin powernya. Baik, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik. Pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang telah Engkau utus. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau mengenal Yesus dengan benar? Atau mengenal Yesus dengan benar seperti apa? Tentunya tidak seperti mengenal antara saya dengan Pak Surbakti, misalnya, atau Ibu Tiar mengenal saya. Apakah hanya sebatas itu pengenalan manusia terhadap Yesus? Tentunya juga memang harus berbanding lurus. Atau mungkin kita mengenal Yesus, atau katakanlah seperti di sini ada Ibu Sani misalnya. Mungkin Ibu Sani mengenal saya, tapi saya belum tentu mengenal Ibu Sani. Kalau Ibu Sani barangkali, oh itu Pak Manik kan hamba Tuhan. Tapi saya mungkin belum tahu dalam Ibu Sani mengenal saya. Kan begitu. Ibu Sani ini profesinya apa? Nah, kan begitu. Tetapi makanya saya bertanya juga, bagaimana kita mengenal Yesus? Mungkin kita sangat mengenal Yesus. Ya, sangat-sangat kenal Yesus. Kalau barangkali kita bisa baca dalam Yesaya 40 ayat 8 dulu, apa dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan dulu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itulah mungkin kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus. Bahwa dia sangat luar biasa. Dia begitu luar biasa. Pencipta langit dan bumi. Karena kita memahami atau mengetahui bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yesus adalah Tuhan Allah. Tentunya dia sangat luar biasa dan itu kita tahu. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Barangkali yang rajin baca firman Tuhan. Rajin bersaat teduh. Dia sangat tahu siapa Tuhan. Siapa Yesus baginya. Tetapi menjadi pertanyaan juga bagaimanakah Yesus? Apakah dia mengenal kita demikian dalam? Padahal kita sering baca firman bahwa dia sudah mengenal, mengetahui kita sejak dari kandungan. Bahwa sebelum kita lahir juga dia sudah memilih bla 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 dan lain-lain. Katakanlah saya mengenal Yesus dengan benar. Tetapi apakah menjadi jaminan juga ketika sudah mengenal Yesus dengan benar, maka hidup sudah menjadi, katakanlah, dijempoli oleh Tuhan. Sama seperti ketika kita sering nyanyi, Yesus baik, Yesus baik, Yesus sangat baik, teramat baik, sampai kita jempolin. 2 jempol. Kalau misalnya kita bisa angkat kaki, bisa kasih 4 jempol. Tetapi apakah ketika kita sudah bernyanyi, Yesus baik, Yesus sangat dan teramat baik, kemudian sikap kita, perilaku kita,
sudah memang benar-benar baik. Karena seperti ketika kita di rumah Pak Huta Julu, bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan bahwa 10 orang kusta itu sembuh, dapat berkat sama. Bahkan yang beragama itu, yang mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah itu sembuh. Tetapi ada seorang yang dicap adalah orang berdosa, juga sembuh. Berkat itu sama kepada orang berdosa dan orang yang mengaku dirinya menjadi pilihan Tuhan. Tetapi yang datang bersyukur, mengucap syukur, mengetahui, mengenal Yesus baik, hanya orang Samaria yang dianggap orang berdosa. Yang 9 kemana kata Yesus? Bahkan yang datang orang asing, itu pengakuan Yesus. Kemana yang lain? Kenapa hanya orang asing ini yang datang? Padahal mereka adalah orang-orang, bukan hanya orang lain yang menganggap dia orang pilihan atau orang suci. Tapi dirinya juga. Nah, barangkali kita juga bisa berpikiran bahwa ya bagaimana ketika ada orang mengatakan sayalah yang baik. Atau berani kita berkata, saya orang baik. Saya mengenal Yesus dengan baik. Apakah kita kenal-kenal Soekarno barangkali kata orang? Saya mengenal Soekarno, tapi Soekarno belum tentu kenal saya. Padahal kita belum bertemu dengan Soekarno. Tapi kita katakan kita kenal Soekarno, siapa dia? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semua kita tahu, kenal barangkali dengan melihat biografinya, anaknya ini. Dan sampai sekarang cucunya mau menjadi calon presiden. Barangkali kita kenal sejauh itu. Tapi apakah yang kita kenal ini mengenal kita demikian juga? Nah, ini menjadi pertanyaan terkadang bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Yesus dengan baik? Ya, kalau dikasih judul ke saya ini kan, sudahkah Anda mengenal Yesus dengan benar? Ini menjadi pertanyaan. Bagi saya sebenarnya pertanyaan ini terlampau kecil tanda tanyanya. Kurang besar bila perlu dari sudahkah itu tanda tanyanya. Lebih besar dari foto saya seharusnya tanda tanyanya. Begitu. Jangan kecil sebanding dengan satu huruf. Karena banyak orang yang mengaku sudah mengenal Yesus. Kenapa engkau ke gereja? Karena saya mengenal Yesus itu baik. Sehingga gereja penuh. Tiap minggu ke gereja. Rajin mengikuti setiap ibadah. Tapi bagaimana karakternya? Kalau kemarin saya pernah lihat satu flyer. Karakter menentukan sikap kita akan Yesus. Wah. Masa karakter kita yang menentukan sikap kita kepada Yesus? Jadi kalau orang yang tak berkarakter tidak punya pemahaman atau sikap akan Yesus. Dan begitu. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa banyak sekali yang mengaku kenal Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saya sangat-sangat sering sekali hamba Tuhan mengenal Yesus, bahkan teramat mengenal Yesus. Tetapi sesama hamba Tuhan juga saling sikut. Bagaimana dengan jemaat? Makanya saya terkadang malu kalau berkata di luar, Bapak pekerjaannya apa, profesinya? Saya bilang saja saya pengacara, pengangguran banyak acara, tak acara apapun itu. Apalagi kalau sesama hamba Tuhan terkadang, Bapak pelayanan di mana? Bapak gereja di mana? Emang urusan lu apa? Saya pendeta di mana? Saya pelayanan di mana? Padahal saya tahu dia memiliki kasih yang setengah-setengah. Kalau dia misalnya mau merekrut kita sebagai hamba Tuhan, dia tanya, Bapak pelayan di mana? Lulusan dari mana? Kalau mau pakai sebagai hamba Tuhan pelayan, ya pakai saja. Kalau Anda tidak percaya dengan pelayanan saya, jangan pakai. Yang penting Tuhan mau pakai saya dimanapun. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang alma mater kita, pelayanan kita di mana, kita siapa, S1, S2, S3, S4, S5, menjadi catatan bagi orang. Sehingga kita boleh dipakai pelayanan. Kalau Anda tidak yakin, tidak usah.
Tapi kalau Anda ragu, coba dulu di mana. Kan begitu. Kalau suka lanjutkan, kalau tidak, inilah yang pertama dan yang terakhir. Selesai masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita, banyak orang berkata. Ya, banyak orang berkata bahwa terkadang ya, lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal oleh dunia. Ya, bagaimana? Apakah kita sudah dikenal Tuhan? Atau lebih baik mengenal Tuhan dengan benar dibanding dengan mengenal dunia? Ya, dunia kita kenal, dunia kita tahu. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang dunia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Ya, orang-orang dunia. Tapi ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang walau juga dia berada di dunia, tapi pikiran dan hatinya sudah tidak berada lagi di dunia. Sama seperti firman Tuhan, memikirkan yang di atas. Atau, maka rasa sakit hati, rasa tersinggung, rasa iri tidak ada lagi dalam hidupnya Bapak Ibu. Maka sejauh mana? Mari perlihatkan kita bahwa ketika kita mengenal Yesus itu, maka terlihat dari kita. Kan begitu. Makanya saya sering berkata, saya mengkhotbahkan hidup saya dan ya hidup saya adalah khotbah saya. Terkadang banyak orang di luar sana khotbahnya berapi-api tapi kelakuan tidak. Nah, bagaimana belakangan ini ketika kita melihat seorang hamba Tuhan yang besar, bukan hanya besar pelayanannya, besar tempatnya melayani, tapi semuanya besar. Dikritik seluruh dunia. Katakanlah seluruh. Walaupun tidak semua juga setuju dengan kritikannya. Ya. Dia datang berziarah, itu doanya munafik. Tapi setelah pulang dari sana, dia memfitnah yang sudah mati katanya. Ini menjadi, makanya saya sering berkata, untuk mengaku saja pun saya sebagai hamba Tuhan saya malu. Karena melihat sikap-sikap hamba Tuhan di luar sana. Tapi apakah mereka menjadi model saya, menjadi panutan saya? Enggak juga. Tapi terkadang itu terjadi Bapak Ibu. Bagaimana kita malu kalau mengatakan kita sebagai orang Kristen karena banyak kelakuan orang Kristen yang tidak benar. Rajin ke gereja. Satu gereja. Satu lingkungan, tapi bermusuhan. Ketika bersalaman misalnya di arisan, yang satu disalam, yang satu dilongkap, memang tulisan. Pakai dilongkap. Ya paling tidak di depan orang, kalau tidak bisa dari Tuhan mana bisa kita sembunyikan toh. Paling tidak dari manusia disembunyikanlah. Kalau tidak mampu, nggak usah datang. Kalau nggak keluar salah satu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin katakan bagaimana, apakah kita lebih baik dikenal Tuhan atau dikenal dunia? Atau lebih baik mengenal Tuhan dengan benar dibanding dengan mengenal dunia? Itulah pernyataan yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Nah, di masa-masa sekarang ini, masa pandemi dikatakan tidak, tapi masih ada protokol kesehatan. Nah, bagaimana kita boleh meninggalkan atau katakanlah memperlihatkan kasih kita itu kepada sesama kita. Kalau dulu ya mari kita saling berjabat tangan dengan erat. Sekarang harus menjaga jarak. Ya, tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus yang sesungguhnya akan terlihat, terpancar. Ya sama seperti di kaca. Toh, saya pegang kaca Bapak Ibu. Ketika saya berkaca maka apa yang terlihat aslinya akan terlihat seharusnya. Maka kaca kita, cermin kita apa? Ya, saya pegang cermin kecil. Dan saya berkaca akan diri saya. Oh rambut saya ini agak jelek ini ya. Oh nanti saya sudah mulai cukuran. Saya bisa koreksi, saya bisa lihat nilai diri saya. Begitu. Nah, cermin kita, kaca kita apa Bapak Ibu? Kalau kita mengaku bahwa kita sudah mengenal Yesus dengan benar, mari sering-sering bercermin lewat firman Tuhan. Apa yang salah dalam diriku Tuhan?
Apa yang perlu aku perbaiki dalam hidupku Tuhan? Sehingga apa? Memang benar-benar saya mengenal Tuhan dalam hidup saya. Ya. Mungkin ya seperti yang kita dulu dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Bapak Ibu? Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan tahu apa yang dalam pikiran kita. Apa yang akan kita lakukan besok, dia tahu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengenal kita dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa bagi kita. Apakah kita mengenal Tuhan sedalam ini? Sama seperti Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Ya, makanya sering sekali ada pengkhotbah berkata, kenapa orang Kristen ini banyak yang bodoh katanya. Kenapa banyak bodoh? Karena mereka hanya mengingat janji Tuhan. Hanya mengingat janji Tuhan. Tapi perintah Tuhan tidak dia ingat katanya. Sering sekali orang mengingat janji tapi melupakan perintah. Melupakan pernyataan. Ya. Misalnya ya seperti Pak Pardusi misalnya berkata kepada Pak Manik, setiap hari datang ke rumah saya 1 jam aja untuk berdoa kita. Nanti pas Natal nanti saya kasih Bapak dasi dah misalnya. Saya hanya mengingat nanti Natal dikasih dasi. Seandainya saya tidak pernah datang ke rumah Pak Pardosi, apakah dasi yang saya ingat dijanjikan itu akan saya dapat? Padahal Pak Pardosi berjanji, Pak Manik 1 jam aja datang setiap hari ke rumah saya. Nanti Natal saya akan kasih dasi, kata Pak Pardosi. Tetapi saya tidak pernah datang. Dan saya terus berharap-harap dasi nanti di Natal akan saya terima. Benar enggak? So? Dan banyak orang Kristen seperti itu. Hanya mengingat janji, tetapi tidak mau melakukan apa yang diminta. Kan begitu. Konsekuensi kehadiran kan dasi. Kalau Anda tidak hadir, tidak ada dasi. Tapi sama seperti ibu-ibu belanja ke Indomaret, beli rinso dapat pemutih, misalnya. Beli rinso hadiahnya Sunlight, Mama Lime. Apakah bisa misalnya Ibu Tiar, saya nggak mau beli rinso, Mbak, saya hanya mau Sunlight-nya aja. Dikasih nggak kira-kira Ibu? Mau bonus doang. Tapi supaya dapat Sunlight harus beli rinso. Orang Kristen banyak seperti itu. Mau berkat, mau bonus. Tapi tidak mau berjelih lelah. Tidak mau berpikir tentang bagaimana supaya dapat bonus. Tidak. Yang penting bonusnya ini kita ingat-ingat terus. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya. Ya bagi siapa? Supaya umur panjang dan kaya. Kan begitu. Tuhan baik, mintalah apa aja, maka Bapakku akan memberikannya kepadamu. Tapi bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sudahkah kita mengasihi dia? Sudahkah kita mengenal dia apa belum? Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya terkadang ya mau ikut firman Tuhan salah. Janganlah engkau duduk dengan orang munafik, dengan orang fasik. Tapi kalau saya tidak duduk dengan mereka, tidak dapatan juga saya. Gitu. Saya mau jauh-jauh, tapi ada yang mau saya harapkan dari dia. Nah, kadang saya juga nggak fair. Entah? Saya sudah tahu dia nggak benar atau kurang benar lah dulu. Tapi karena ada sesuatu yang saya harapkan mementingkan diri saya sendiri, terpaksa juga saya dekat-dekati. Walau juga tekan sama seperti kita minum obat ya. Minum obat sudah bau. Saya dulu pernah Bapak Ibu minum obat jus lobak. Lobak itu di jus, wortel putih di jus, itu baunya minta ampun.
Tapi karena itu obat asam lambung katanya. Ya, dulu saya pernah pendarahan selama hampir 10 tahun. Ambeien, wasir, katanya harus minum itu. Makanya baunya minta ampun, saya tutup hidung minum. Terkadang kita seperti itu. Kita tutup hidung, kita tutup telinga, kita terkadang pura-pura buta untuk mendapatkan sesuatu. Bagaimana dengan kita di sini? Apakah ada kepura-puraan? Apakah ada kemunafikan? Kalau itu ada, belum mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Maka mari Bapak Ibu, poloslah. Kan begitu. Beninglah seperti kaca ini. Ya. Kalau ada yang kurang pas di wajah, jangan kacanya dibersihkan. Tuh. Ya, kalau ada yang kurang pas di wajah, jangan kacanya dibersihkan. Tapi wajah kita yang dibersihkan. Kalau ada yang kelihatan rambut kurang pas di kaca, jangan rambutnya di kacanya diperbaiki. Tak bakalan. Tapi perbaikilah di diri kita. Maka sama seperti ketika kita mengenal Tuhan, jangan katakan, Tuhan itu kurang benar. Seharusnya engkau Yesus seperti ini. Jangan benarkan Yesus, tapi benarkan dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang seharusnya kita perlihatkan sebagai orang yang mengenal Yesus dengan benar. Kelakuan kita lah yang dilihat orang. Ya. Jangan munafik, jangan pura-pura baik. Gitu. Marga purba kata orang pura-pura baik. Atau pura-pura Batak. Ya. Ibu, purba. Tapi bagaimana kita? Inilah asliku. Inilah seutuhnya aku. Dan aku tahu bahwa Yesus ada dalamku. Maka ketika aku tahu Yesus ada dalamku melalui rohnya yang kudus. Aku tidak mau mempermalukan Yesus dari setiap kelakuanku. Apapun itu. Kalau masih ada kita buat tersinggung orang lain. Yesus tak pernah membuat orang lain tersinggung. Dia tahu apa yang harus dia lakukan yang baik. Ya. Kalau memang ada dalamku Yesus, mengenal Yesus dengan baik, jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit. Nah, tersinggung yang banyak dong. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit sakit hati. Sakit hati kok sedikit. Ya, pertama sekali bagaimana kita boleh tentunya memaknai bahwa Yesus ada dalamku. Aku mengenal Yesus dengan baik. Maka inilah aku Tuhan. Ya, tiada yang tersembunyi dariku. Sama seperti dalam Yesus tadi yang tersembunyi. Semua kelihatan terpancar jelas. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaan ini, sudahkah engkau mengenal Yesus dengan baik? Sudahkah engkau mengenal Yesus dengan benar? Sedalam apa engkau mengenal Yesus? Apakah engkau lebih mengenal dunia ini daripada mengenal Yesus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami disapa oleh firman Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau merindukan kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kami satu di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Sama seperti Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa adalah satu. Maka biarlah kami juga Bapa, umat pilihan-Mu satu, saling mengasihi, hidup di dalam kasih yang satu. Itulah tanda kami mengenal Engkau dengan benar ya Yesus. Bahwa kami hidup sama seperti Yesus, hidup mau memberikan kasih dan hidup di dalam kasih. Dan kasih-Mu itulah yang kami miliki saat ini. Sebagai tanda kami mengenal Engkau ya Yesus. Terima kasih. Kami mau hidup dalam Tuhan. Karena kami mengenal Engkau ya Yesus Tuhan Juru Selamat. Pencipta langit dari ujung ke ujung yang tidak berbatas. Kami percaya Engkau baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Dan siap hidup dalam firman-Mu. Dan semakin hari semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Amin.